Saya cuma dimintain teman-teman Gerindra setuju nggak? Ya setuju, asal wapresnya saya. Akankah rakyat bersama Ganjar redup dan neo-orba dan militerisme akan lahir? Koalisi gemuk tercipta dukung Prabowo Subianto. Kita melihat bagaimana nasib Ganjar Pranowo bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sudah mencapreskan orang ini beberapa bulan yang lalu. Koalisi gemuk menjadi satu tanda bahwa ada kerinduan para politisi untuk kembali kepada Orde Baru, karena di mana militer memimpin negara ini dengan ketegasan yang tidak bisa diterima oleh rakyat, sampai harus didemo dan digulingkan setelah 32 tahun berkuasa. Kalau kita lihat umur, tentu kita tahu bahwa kecil kemungkinan Prabowo masih hidup 32 tahun mendatang. Tapi dari semangatnya, kita melihat bagaimana ada satu keinginan para politisi khususnya mereka yang sudah menikmati duit banyak dari rakyat, menginginkan ketidakterbatasan sumber yang belakangan ini selama hampir 10 tahun dikunci rapat-rapat oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan rakyat yang menjadi simpatisan juga dari PDIP. Kalau bicara tentang rekam jejak Prabowo dalam kasus kerusuhan Mei 1998, semua orang sudah tahu itu. Tapi Prabowo Subianto ini kelihatannya menjanjikan bagi para politisi yang ada di partai-partai yang memang beberapa tahun kemarin juga mengusung orang ini dan pada akhirnya harus menelan kekalahan karena rakyat berkehendak lain dan Presiden Joko Widodo pada akhirnya memenangkan kontestasi ini. 2 kali bertarung, 2 kali gagal dan dipecundangi oleh perwakilan sipil. Joko Widodo bukanlah orang yang berdarah biru alias lahir dari kaum ningrat dan politisi yang ada di era Orde Baru. Presiden Joko Widodo adalah sosok yang lahir dari rahim rakyat seperti Ganjar Pranowo. Jokowi jauh dari rezim Orde Baru dan tidak ada kaitan integral dengan kerusakan yang terjadi oleh rezim tersebut. Demikian juga Ganjar Pranowo yang lahir dari rahim rakyat. Bapaknya polisi yang jabatannya tidak terlalu tinggi sampai-sampai punya dalih dan andil di dalam kerusakan yang terjadi selama 32 tahun era Orde Baru yang merupakan orang dekat dari Prabowo saat itu. Saya tidak sedang melakukan fitnahan atau berita bohong terkait hal ini, akan tetapi fakta mengatakan bahwa Prabowo adalah bagian dari Orde Baru dan saat ini kelihatannya partai-partai mayoritas mulai melihat adanya potensi untuk semakin kaya di hari depan jika Prabowo menjadi presiden. Rakyat mau kaya atau miskin, yang penting nyoblos Prabowo dengan iming-iming yang saya nggak tahu berapa banyak nanti dari serangan fajar yang sudah terbukti pernah terjadi di Indonesia dan sukses besar untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta sudah jadi saksi bagaimana identitas digunakan dan disalahgunakan untuk memenangkan salah satu kandidat dan itu juga ada andil Prabowo. Apakah sudah waktunya Indonesia turun dari masa keemasan dan kembali ke era Orde Baru? Karena keseimbangan yang saat ini sedang diusahakan oleh para oligarki. Kita juga melihat bagaimana Ganjar Pranowo saat ini mulai ditinggalkan oleh partai-partai besar dan hanya PDIP yang saat ini secara status mendukungnya sebagai calon presiden. Apakah nanti kekuatan partai akan menghancurkan kekuatan rakyat? Apakah 2024 nanti rakyat kalah sama para politikus kelas kakap? Dana yang dikumpulkan sudah sangat banyak saat ini dan para bohir mulai melirik kepada Prabowo karena dianggap lebih menjanjikan untuk memberikan hari depan kepada para pebisnis dan taipan. Just wait and see. Kita melihat hari ke depan masyarakat Indonesia secara mayoritas akan suram di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dan tidak ada solusi untuk itu kalau Ganjar tidak kita dukung. Siap-siap saja kebebasan berpendapat dibungkam dan kritikan kepada penguasa akan dieliminasi seperti yang sudah terjadi pada era Orde Baru silam. Mungkin kalau dalam bahasa teologisnya, kaki Dian sudah mau diangkat dari Indonesia. Umat beragama akan semakin terdikotomi antara mayoritas dan minoritas. Semoga saja Tuhan masih berbelas kasihan. Dan saya sih sudah nggak terlalu mau beroptimis kalau melihat bahwa negara Indonesia masih jauh dari kata demokrasi melainkan partaikrasi. Kalau sudah begini ya kita nikmati saja kerusakan-kerusakan yang akan terjadi.
dan timbul yang merupakan sebuah keniscayaan. Begitulah kura-kura. Artikel dari Show.com ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?